Wang Lin merenung sebentar dan kemudian berkata, aku khawatir akan sangat sulit bagi kita berdua untuk memasuki tempat ini. Mata Wang Lin menyala. Dia berkata, aku tidak bisa langsung menjawab kamu. Biarkan aku berpikir selama beberapa hari. Cihu mengangguk. Tentu saja. Bagaimana dengan ini, jika saudara Cheng setuju, maka temui aku di sini dalam 1 bulan. Tetapi jika kamu tidak tiba pada saat itu, aku tidak akan menunggu kamu. Dengan itu, ia mengeluarkan sepotong batu giok dan menyerahkannya kepada Wang Lin. Wang Lin menerima giok dan memperhatikan bahwa itu sama dengan yang dari Daluo Sekte. Itu digunakan untuk berteleportasi di sekitar alam surgawi. Namun, tidak seperti yang dari Daluo Sekte, hanya ada 1 fragmen yang menyala. Ketika kamu memasuki pusaran, aktifkan giok ini dan itu akan membawa kamu ke fragmen yang tepat. Brother Cheng, aku akan menunggu kamu di sana. Dengan itu, Cihu menggenggam tangannya dan berjalan ke pusaran. Wang Lin menyingkirkan batu giok itu dan kemudian duduk dengan kaki bersilang. Dia mengeluarkan bendera pembatasan dan mengelilinginya dengan itu. Jiwa asalnya terbang keluar dan mengungkapkan ekspresi yang menyakitkan. Giok celestial seukuran biji padi dipaksa keluar dari jiwa asalnya. Setelah giok ini dipaksa keluar dari jiwa asalnya melemah dan sepertinya siap untuk runtuh kapan saja karena perlahan-lahan kembali ke tubuhnya. Setelah lama, Wang Lin membuka matanya, mengungkapkan ekspresi lelah. Dia melihat giok langit sebelum memasukkannya kembali ke tasnya memegang. Dengan tingkat kultivasi Wang Lin, dia bahkan tidak bisa menyerap energi spiritual surgawi, apalagi giok langit. Hanya para kultivator formasi jiwa tahap akhir yang dapat mencoba menyerapnya dalam upaya untuk menerobos ke tahap transformasi jiwa. Dapat dikatakan bahwa ada begitu sedikit kultivator transformasi jiwa karena tidak banyak orang yang dapat memasuki alam surgawi untuk mendapatkan energi spiritual surgawi yang cukup. Di sekte-sekte tertentu, yang memiliki sejarah puluhan ribu tahun, mereka memiliki persediaan batu giok surgawi yang dihemat, tetapi hanya para elit dan tua-tua dari sekte-sekte ini dapat menggunakannya. Kurangnya kultivator transformasi jiwa adalah alasan mengapa ada lebih sedikit kultivator ascendan. Jika seseorang mencoba untuk menyerap energi spiritual celestial sebelum mereka mencapai tahap akhir formasi jiwa, itu bukan lagi harta, tetapi racun. Wang Lin tersenyum pahit. Jiwa asalnya rusak berat, tetapi untungnya, ia memiliki jiwa-jiwa yang berkeliaran. Setelah melahap beberapa, dia bisa pulih sedikit. Dia menampar tasnya dan sepotong batu giok putih muncul di tangannya. Dia memindainya dengan perasaan ilahi dan menemukan bahwa apa yang disebut giok celestial sangat mirip dengan batu roh. Namun, batu roh melepaskan energi spiritual, sementara giok surgawi melepaskan energi spiritual celestial. Wang Lin tahu bahwa ketika berkultivasi setelah tahap transformasi jiwa, selain meningkatkan pemahaman sendiri tentang dao mereka, energi spiritual dari dunia tidak lagi layak untuk diolah bersama. Semakin banyak ini lebih baik. Wang Lin tahu betapa berharganya energi spiritual celestial itu. Jika sepotong batu giok ini ditempatkan di Suzaku, itu akan menyebabkan pertumpahan darah. Bahkan Suzaku akan keluar untuk mengambilnya. Setelah melihat sekali, Wang Lin menyingkirkan batu giok itu. Meskipun jiwa asalnya telah mengambil beberapa kerusakan pada perjalanan ini, harta karun dia telah diperoleh membuatnya sangat berharga. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum mengambil benda lain. Ini adalah potongan logam dari dada kerangka. San Lei mengatakan bahwa potongan logam ini adalah jenis harta karun surgawi yang defensif, tetapi ketika Wang Lin meraihnya, dia tahu bahwa benda ini sama sekali bukan harta surgawi. Dia terlalu sibuk untuk melihat lebih dekat saat itu, tapi sekarang dia menyebarkan indera ilahi dan memeriksanya dengan cermat. Saat itu akal ilahi memasuki potongan logam, pikirannya tiba-tiba menjadi pusing ketika informasi memasuki kepalanya. Setelah lama, Wang Lin menunjukkan ekspresi takjub dan matanya menyala. Jika informasi yang tersimpan dalam potongan logam ini benar, maka potongan logam ini adalah yang paling berharga dari ketiga item itu. Potongan logam ini seperti sepotong batu giok. Itu berisi metode untuk menyempurnakan God Slaying Chariot. Menurut deskripsi potongan logam, kerangka itu pernah dikenal sebagai Heavenly Treasure Celestial. Setelah dia memasuki alam surgawi, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk memperbaiki harta tanpa memedulikan kultivasi sama sekali. Sebenarnya, alasan dia bahkan mencapai tahap untuk bisa datang ke alam surga adalah sehingga dia bisa hidup lebih lama untuk menyelesaikan mimpinya seumur hidup untuk menciptakan harta paling kuat yang ada. Sayangnya, mimpi ini berakhir dengan kehancuran alam surgawi, dan kereta pembunuh dewa tidak pernah mencapai tahap yang diinginkannya dan disegel di dalam guanya. Sebelum alam surga dihancurkan, dia pergi keluar untuk menemukan beberapa bahan untuk terus bekerja pada kereta pembunuh dewa, tetapi sayangnya, dia meninggal sebelum membuatnya kembali. Dia tidak ingin pekerjaan hidupnya untuk sia-sia, jadi sebelum dia meninggalkan informasi dalam potongan logam ini untuk dilihat oleh generasi mendatang. Di dalam potongan logam, orang ini meninggalkan banyak informasi tentang pembantaian Dewa Chariot dia tidak pernah selesai, termasuk metode produksi rinci. Dia juga meninggalkan lokasi guanya dan mendesak siapapun yang menemukannya untuk pergi mencari kereta dan melanjutkan penelitiannya jika memungkinkan.
Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Metode produksi kereta ini sangat rumit. Banyak bahan yang dibutuhkan sudah punah, jadi tidak mungkin untuk menghasilkan yang lain. Namun, menurut deskripsi, Wang Lin bisa mengatakan bahwa ada beberapa kereta pembunuh dewa di guanya, membuat Wang Lin sangat bersemangat. Setelah merenung sedikit, dia berdiri, menyingkirkan bendera pembatasan, dan berjalan menuju pusaran. Orang-orang di platform melihat Wang Lin dan mundur. Sebagian besar dari orang-orang ini berada pada tahap Naschen Soul, sehingga mereka tidak pergi ke pusaran, mereka hanya bisa berharap untuk mencuri dari seseorang yang terluka setelah meninggalkan alam surgawi. Wang Lin bahkan tidak melihat mereka saat ia melompat ke pusaran. Di dalam pusaran, tubuh Wang Lin terus tenggelam. Selama waktu ini, Wang Lin tetap membuka matanya. Menurut potongan logam, gua itu berada di sisi barat alam surgawi. Namun, alam surgawi saat ini sekarang berada dalam fragmen, jadi apakah gua itu masih ada atau belum atau apakah gua itu sudah ada atau belum? Ditemukan oleh seseorang yang tidak pasti. Tubuh Wang Lin terus turun sampai dia mendarat di sebuah fragmen di sisi timur. Dia melihat sekeliling sebelum dengan cepat terbang ke atas dan kembali ke platform lagi. Kemudian dia sekali lagi memasuki pusaran. Dia melakukan ini berkali-kali sebelum akhirnya mendarat di sebuah fragmen di sisi barat. Menurut deskripsi Heaven Treasure Celestial, guanya berada di dalam gunung berbentuk harimau. Wang Lin melihat sekeliling tetapi tidak melihat gunung berbentuk harimau. Dia merenung sebentar. Meskipun sulit, dia tidak menyerah dan terus melihat sekeliling. Selama waktu ini, dia bertemu dua kultivator lain, tetapi mereka hanya saling memandang sebelum lewat. Beberapa hari kemudian, Wang Lin masih belum menemukan apa-apa, jadi dia kembali ke platform dan memasuki pusaran lagi. Orang-orang di peron telah melihat Wang Lin kembali dan memasuki pusaran berkali-kali, tetapi tidak ada dari mereka yang tahu apa yang dilakukan Wang Lin, mereka juga tidak berani bertanya. Pada hari ini, Wang Lin mendarat lagi dan menemukan bahwa dia berada di sisi timur alam surgawi. Dia menghela nafas. Jika ini terus berlanjut, berapa tahun yang diperlukan sebelum dia bisa mencari semua fragmen di sisi barat? Gua surgawi harta karun ini terlalu sulit ditemukan. Saat dia hendak terbang lagi, dia tiba-tiba merasakan fluktuasi mantra dari kejauhan. Dia kemudian melihat dua sosok dengan cepat menuju ke arahnya. Orang di depannya memiliki awan hitam di sekitarnya sedangkan orang di belakangnya adalah seorang pemuda mengenakan jubah putih dengan senyum dingin di wajahnya. Pada saat ini, orang di depan memperhatikan Wang Lin. Dia dengan cepat mengubah arah dan berteriak, "Rekan kultivator, selamatkan aku!" Wajah kultivator berjubah putih itu menjadi muram saat dia menyingkirkan kipas angin dan menggerakkan tangannya. Tiba-tiba, tangan raksasa muncul dan meraih orang di depan. Ekspresi orang itu tiba-tiba berubah. Seolah-olah dia tidak bisa mengelak dan ditangkap. Namun, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi serangga kecil yang tak terhitung jumlahnya dan dia lolos dari tangan. Orang itu muncul 100 kaki di depan Wang Lin. Setelah diperiksa lebih dekat, Wang Lin mengenali orang ini sebagai pria muda dengan mata penuh haus darah dari Suzaku. Saat ini, wajahnya muram. Setelah dia muncul, dia tidak terus berlari tetapi berbalik untuk melihat pemuda berpakaian putih yang mengejarnya. Pemuda berjubah putih itu memandang Wang Lin dan menggenggam tangannya. "Rekan kultivator, ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Silakan pergi," katanya. Pria muda itu dengan cepat berkata, "Rekan kultivator, orang ini mencoba mencuri giok langit aku. Jika kamu membantu aku, kami dapat membaginya." Mata pemuda berjubah putih itu menyipit ketika dia berkata, "Omong kosong. Andalah yang mencuri dari aku." Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak mau terlibat dalam kekacauan ini. Tanpa sepatah kata pun, dia mundur dan terbang menjauh. Ekspresi pemuda itu tiba-tiba berubah ketika dia mengejar Wang Lin dan berteriak, "Rekan kultivator, pertimbangkan bahwa kita berasal dari planet yang sama dan bantu aku sekali ini." Ekspresi Wang Lin menggelap saat dia berbalik dan berteriak, "Cepat! Jangan mencoba menyeretku ke masalah ini di antara kalian berdua. Jika kamu terus mengikuti aku, maka jangan salahkan aku karena kejam." Pria muda itu mengungkapkan ekspresi jahat ketika ia mengeluarkan giok langit dan melemparkannya ke Wang Lin sebelum melarikan diri. "Karena kamu tidak mau membantu, maka aku mungkin juga membawa masalah untuk kamu. Aku tidak ingin giok langit ini lagi." Mata pria muda berjubah putih itu menyala ketika dia mengalihkan pandangannya dari pemuda yang melarikan diri itu ke Wang Lin dan dengan cepat terbang ke arahnya. Wang Lin bahkan tidak melihat ke giok langit. Dia melambaikan tangan kanannya dan mengirim batu giok ke pemuda berjubah putih. Pemuda berjubah putih itu terkejut dan kemudian menggenggam tangannya. "Terima kasih banyak. Aku Simayun dari Kui Suisek." "Kamu? Cheng Niu." Setelah Wang Lin selesai berbicara, dia terbang pergi. Dia memutuskan untuk mencari tempat ini dan kemudian mencoba pusaran beberapa kali lagi. Jika dia masih tidak dapat menemukannya, maka dia hanya bisa menyerah. Pemuda berjubah putih itu berteriak, "Rekan kultivator Cheng, aku sudah mencari di sini selama beberapa hari dan tidak ada lagi surga. Energi spiritual tersisa. Aku tidak tahu apakah kamu memiliki lokasi array transfer dari fragmen lain, tetapi kami dapat menukarnya."
Wang Lin berhenti bergerak, berbalik, dan menatap pemuda berjubah putih itu. Pria muda ini berada pada tahap awal formasi jiwa, tetapi teknik yang dia tampilkan sebelumnya sangat kuat. Wang Lin merenung sebentar sebelum menampar tasnya memegang dan mengeluarkan batu giok dari Dalou Sekte. Dia menaruh beberapa energi spiritual di dalamnya dan peta alam surgawi muncul. Meskipun sebagian besar gelap, sekitar 30 fragmen menyala. Pemuda berjubah putih itu dengan hati-hati melihat ke peta sebelum mengeluarkan batu giok sendiri. Dia mengirim kekuatan spiritual ke dalamnya dan peta serupa dengan lebih dari 20 fragmen menyala muncul. Wang Lin memandangnya dan menjadi bersemangat karena pemuda berjubah putih itu memiliki 5 fragmen yang ada di sisi barat. Pemuda berjubah putih itu berkata, "Rekan kultivator Cheng, peta aku memiliki 21 lokasi, dan 8 di antaranya tumpang tindih dengan milik kamu. Bagaimana kalau kami melakukan perdagangan setelah kamu menghapus beberapa?" Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengeluarkan batu giok kosong dan membuat salinan. Kemudian dia menyapu beberapa lokasi untuk mencocokkan jumlah yang dimiliki pria muda berjubah putih itu sebelum menatapnya. Pria muda berjubah putih itu juga memegang batu giok kosong dan membuat salinan. Begitu dia selesai, keduanya melemparkan batu giok mereka satu sama lain. "Rekan kultivator Cheng, jika kamu memiliki kesempatan untuk datang ke planet perak hancur aku, maka aku pasti akan menyambut kamu." Wang Lin mengangguk. "Oke. Aku akan pergi. Karena bajingan kecil itu berani mencuri barang-barang aku tidak akan membiarkannya pergi." Setelah pemuda berjubah putih selesai berbicara, dia menghilang dari tempat itu. Wang Lin merenung sedikit sebelum membuka giok. Dia baru saja menerima dan menunjuk salah satu fragmen di sisi barat. Tiba-tiba, sebuah formasi muncul dan Wang Lin menghilang ke dalamnya. Di sisi barat alam surgawi, ada sebuah fragmen dengan gunung berbentuk harimau, tetapi pada saat ini, gunung itu terbelah dua. Wang Lin melayang di udara ketika dia dengan tenang melihat gunung ini. Dia akhirnya menemukan ini gunung berbentuk harimau di fragmen ketiga yang dia coba dari array transfer pemuda berjubah putih. Meskipun tidak persis sama dengan yang dijelaskan dalam logam, penampilan umum ada di sana. Tubuh Wang Lin bergerak dan dia terbang menuju gunung. Di kaki gunung, Wang Lin menemukan gua surgawi harta karun surga. Setelah melihat di gua, wajah Wang Lin menjadi gelap. Dinding gua sudah rusak. Ada juga tanda teknik mendarat di gua. Jelas, itu telah dihancurkan bertahun-tahun yang lalu. Wang Lin perlahan terbang ke gua. Gua itu tidak terlalu besar dan terlihat benar-benar kosong. Wang Lin tersenyum pahit. Dia telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk mencari gua ini, tetapi masih selangkah terlambat. Namun pada saat ini, mata Wang Lin tiba-tiba bersinar. Gua ini memiliki 9 kamar, dan semuanya kosong, tetapi pada saat ini, mata Wang Lin terkunci ke kamar terbesar saat dia memasang ekspresi serius. Di dalam potongan logam, jelas dinyatakan bagaimana membuka pintu ke kamar-kamar ini dan ada total 10 kamar. Lokasi Godslain Chariot adalah kamar ke-10. Hanya ada 9 kamar batu. Di mana yang ke-10? Wang Lin mengerutkan kening. Dia sudah menyebar akal ilahi dan tidak menemukan apapun. Wang Lin mengambil beberapa langkah ke depan dan menyentuh dinding. Dindingnya terasa dingin, tapi tidak ada yang aneh tentang itu. Dia merenung sedikit sebelum menampar tasnya. Sepotong logam muncul di tangannya. Saat logam muncul, tiba-tiba melepaskan cahaya terang dan mulai memanas. Wang Lin tiba-tiba merasa bersemangat. Dia mundur dan melempar potongan logam ke udara. Tiba-tiba, logam itu mulai menjadi lebih terang dan lebih terang sampai mulai meleleh. Namun, tidak ada cairan yang menetes ke bawah. Alih-alih, itu berubah menjadi awan asap. Di dalam asap berbentuk jamur ini, sosok perlahan terbentuk. Orang ini sangat tampan. Rambutnya bergerak, tetapi tidak ada angin. Ada perasaan yang sangat agung tentang dirinya. Mata Wang Lin menyala saat dia mengambil beberapa langkah ke belakang dan melihat ke depan dengan tatapan dingin. Setelah sosok itu muncul, tangannya membentuk segel, menciptakan cahaya keemasan yang menutupi seluruh gua. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar ketika seluruh gua mulai tenggelam. Tanah di bawah kaki Wang Lin bergetar, tapi dia tetap tenang saat dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Setelah lama, getarannya berhenti. Di salah satu dinding, sebuah pintu ungu bercahaya muncul. Sosok itu membentuk segel aneh dan menunjuk ke pintu ungu sebelum menghilang. Bahkan potongan logam telah benar-benar menghilang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk menatap pintu ungu. Termasuk pintu ini, sekarang ada total 10 kamar di gua ini. Wang Lin diam-diam berpikir, angka itu pastilah surgawi-surgawi. Dia benar-benar ahli dalam memurnikan harta. Bahkan jika orang menemukan gua ini, sangat sedikit yang bisa menemukan ruangan dengan harta karun yang sebenarnya di dalam. Matanya menyala saat dia berjalan ke pintu ungu. Setelah merenung sebentar, dia dengan cepat membentuk segel yang ditunjukkan oleh sosok itu dan menekan pintu. Pintu segera bergerak dan perlahan-lahan terbuka. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan matanya langsung menyala. Kamar ke-10 ini tidak terlalu besar. Selain dari alat yang tersebar di samping, hal yang paling menarik adalah 3 benda mengerikan di tengah.
Itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka adalah benda yang mengerikan, karena benda-benda ini tampaknya ditutupi oleh sesuatu yang menyerupai kulit binatang buas dan mencuat keluar dari mereka adalah duri ganas dengan duri seukuran orang di tengah. Ini hanya bagian atas dari objek. Dasarnya seperti kereta perang sangat besar yang digunakan oleh manusia dengan 4 roda besar. Kereta ini lebarnya sekitar 10 kaki. Dengan mereka bertiga di tengah, mereka mengambil hampir semua ruang di ruangan itu. Ketika Wang Lin berjalan ke ruangan, 3 jiwa binatang muncul di atas kereta masing-masing. Binatang buas tampak lebih ganas daripada kereta mereka dan segera mulai mengaum pada Wang Lin. Jiwa-jiwa ini mengandung kekuatan yang menyebabkan jiwa seseorang gemetar. Raungan mereka juga dipenuhi dengan kekuatan penetrasi, menyebabkan seluruh gua berguncang. Salah satu binatang buas memiliki kepala segitiga dan tubuh lembu. Itu tampak sangat kejam dengan ekor di belakangnya. Ada beberapa kemiripan mata, hidung, dan mulut di ekor. Tidak salah untuk mengatakan bahwa ia memiliki 2 kepala. Setelah melihat binatang ini, Wang Lin segera mencari melalui ingatan Tusi, tetapi ia tidak dapat menemukan apapun. Namun, ada banyak jenis binatang buas di alam semesta, jadi itu tidak biasa bertemu dengan binatang buas yang tidak diketahui Tusi. 3 jiwa binatang itu tampak sangat mirip. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah ukurannya. Yang di tengah tampak sangat besar sementara 2 di sisi tampak lebih kecil. Setelah 3 jiwa binatang muncul, mata merah mereka mengunci Wang Lin dengan tatapan yang tidak ramah. Mereka meraung saat mereka maju ke depan dan mencoba makan Wang Lin. Mata Wang Lin tetap tenang saat dia mengambil langkah mundur. Tetapi saat ketiga jiwa binatang melonjak ke depan, tak terhitung jumlahnya rantai setebal lengan muncul pada mereka. Rantai ini bahkan melewati jiwa-jiwa binatang buas dan mulai bersinar ketika mereka berada dalam jarak 3 kaki dari Wang Lin. 3 jiwa binatang tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menyakitkan ketika tubuh mereka secara paksa diseret ke belakang oleh rantai dan dikunci ke kereta. Hanya jiwa binatang yang lebih besar di pusat telah berhasil mengisi beberapa kaki ke depan sebelum diseret dengan menyakitkan. Tapi 3 jiwa binatang itu sangat tidak mau menyerah dan mulai berjuang. Gua mulai bergetar seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Wang Lin menenangkan dirinya. Meskipun dia tidak tahu nama-nama jiwa binatang buas ini, dia telah belajar bagaimana mengendalikan mereka dari potongan logam. Dia juga tahu bahwa masing-masing kereta berisi jiwa binatang dan bahwa rantai mencegah mereka pergi lebih dari 3 kaki dari kereta. Melihat 3 jiwa binatang yang berjuang, Wang Lin dengan cepat membentuk segel sesuai dengan informasi dari potongan logam. Saat dia menyelesaikan setiap segel, mereka dengan cepat berubah menjadi cincin hitam. Setelah 3 jiwa binatang melihat cincin itu, mereka mulai berjuang lebih banyak lagi. Secara bertahap, gerakan Wang Lin menjadi lebih rata. Lebih cepat dan lebih banyak dering muncul. Segera, lebih dari 100 cincin memenuhi ruangan. Ketika dia menunjuk, mereka semua terbang menuju salah satu kereta. Segel! Semua cincin jatuh seperti hujan dan melilit kereta. Jiwa binatang pada kereta mengeluarkan raungan dan mengungkapkan ekspresi frustrasi. Cincin melilit binatang itu satu persatu, kemudian kereta melayang ke udara. Saat melayang, ukuran kereta berubah. Perlahan-lahan menyusut sampai hanya seukuran telapak tangannya dan mendarat di tangannya. Wang Lin melihatnya sebelum meletakkannya di tas pegangnya. Jika dia ingin menggunakan kereta ini, maka dia harus mampu menaklukkan jiwa-jiwa binatang buas. Namun, dia saat ini tidak cukup kuat untuk melakukan itu, jadi dia hanya bisa menggunakan metode pada potongan logam dan menempatkan jiwa-jiwa binatang buas dalam keadaan tidur. Sebenarnya, surgawi harta karun surgawi tidak akan pernah berpikir bahwa kultivator formasi jiwa akan mendapatkan tangan mereka pada kereta pembunuh dewa. Dia percaya bahwa seseorang harus setidaknya pada tahap transformasi jiwa untuk nyaris tidak mengendalikan mereka. Setelah menyingkirkan kereta, dia berbalik ke yang di sebelah kiri dan menggunakan metode yang sama untuk menyegel jiwa binatang. Itu ada di sana. Akhirnya, hanya ada satu kereta yang tersisa. Yang ini memiliki jiwa binatang terkecil, tapi itu masih bukan sesuatu yang bisa dikendalikan Wang Lin sekarang. Setelah jiwa binatang ini melihat kedua temannya disegel, dia terus mengaum. Jika itu adalah surgawi harta karun dari masa itu, dia masih akan patuh, tetapi sebelum kultivator mungil ini bahwa dia dapat membunuh dengan satu tamparan jika dia berada di kekuatan penuhnya, harga dirinya menolak untuk membiarkan dirinya menyerah. Wang Lin menatap binatang ini. Dia berjuang memutuskan apakah dia harus mengambil risiko atau tidak. Jika dia menang, maka dia untuk sementara waktu bisa mengendalikan binatang ini, tetapi jika dia kalah, dia akan berada dalam bahaya. Setelah merenungkan sedikit, dia menyentuh perangkap binatang buas di tangannya. Menurut logika, perangkap binatang ini seharusnya bekerja, tetapi jiwa binatang buas ini pastilah binatang buas surgawi ketika masih hidup. Satu masalah adalah apakah perangkap binatang ini akan bekerja atau tidak. Yang lain adalah bahwa bahkan jika itu berhasil, akankah dia mampu menahan jumlah energi spiritual yang akan diserap? Dia merenungkan sedikit sebelum menyerah pada gagasan mengambil risiko dan menyegel kereta ini juga. Mereka tidak akan terlalu buruk. Juga, jiwa-jiwa binatang yang tersegel dalam kereta-kereta ini sangat kuat, jadi kekuatan mereka seharusnya tidak mengecewakan aku.
Sayangnya, aku terlalu lemah untuk menggunakannya sekarang. Wang Lin menghela nafas sebelum memindahkan pandangannya ke bahan pemurnian harta karun di samping. Dia dengan cepat meletakkan segala sesuatu di dalam tasnya dan kemudian dengan hati-hati memeriksanya. Setelah itu, dia berjalan ke pintu ungu dan menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya untuk menaikkan gua dan berjalan keluar. Wang Lin berpikir, kereta pembunuh dewa ini sungguh menakjubkan. Mereka tidak membutuhkan batu roh untuk mengaktifkan dan hanya menggunakan kekuatan jiwa binatang yang terperangkap di dalamnya untuk mengaktifkan. Sebagai hasilnya, ini bisa menyelamatkan banyak batu roh, tetapi jika kereta ini membutuhkan batu roh untuk aktif, mereka mungkin akan membutuhkan batu celestial. Aku hanya tidak tahu apakah ada efek pada jiwa binatang itu ketika mengaktifkan kereta perang. Dalam keadaan normal, tidak ada sumber energi tak berujung di dunia. Jiwa binatang cenderung rusak setelah sejumlah penggunaan dan bahkan bisa hilang sepenuhnya setelah banyak penggunaan. Sayangnya, Heavenly Treasure Celestial tidak meninggalkan informasi mengenai hal itu. Wang Lin menatap langit dan berpikir keras, aku percaya bahwa Heavenly Treasure Celestial tidak punya cukup waktu sebelum kematiannya untuk meninggalkan semua informasi di dalam logam, jadi dia hanya meninggalkan hal-hal penting. Ini berarti bahwa aku harus secara pribadi melakukan riset untuk memahami lebih lanjut tentang kereta pembunuh dewa ini. Wang Lin berpikir sejenak lebih lama sebelum menyentuh tasnya memegang dan mengeluarkan senyum tipis. Hasil panen untuk perjalanan ini ke alam surgawi sudah sangat baik, tetapi bahayanya juga besar. Jika ada yang salah selama runtuhnya fragmen itu, aku kemungkinan besar akan mati sekarang. Semakin besar risikonya, semakin besar pula hadiahnya. Ungkapan itu memang benar. Oleh karena itu, aku harus mempertimbangkan undangan Cihu dengan hati-hati. Wang Lin melayang di udara ketika dia dengan hati-hati memikirkannya. Banyak teknik terbang di udara pada sebuah fragmen di bagian selatan alam surgawi. Saat ini ada 3 orang yang memperebutkan giok langit. 10.000 kilometer jauhnya dari mereka bertiga, seorang pria paruh baya berdiri di ladang berumput sambil minum anggur dari labu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ting Er, jangan khawatir. Aku akan menemukan kamu lebih banyak giok langit sehingga tubuh kamu akan tetap sama selama 1000 tahun. Pria paruh baya ini berasal dari Suzaku, seperti Wang Lin. Dia berjalan di dataran sambil minum. Setelah sekian lama, dia berhenti. Melihat ke bawah, wajahnya dipenuhi kenangan lama ketika dia berkata, Ting Er, apakah kamu masih ingat tempat ini? Saat itu, disinilah aku bertemu kamu, tetapi sekarang tidak ada yang tersisa. Dia menghela napas ketika kaki kanannya dengan lembut mengetuk tanah. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang. Dia dengan cepat turun ke tanah sampai tiba di sebuah gua yang sangat besar. Di dalam gua ada sebuah menara yang dikelilingi oleh gas hijau. Pria paruh baya itu mengambil satu langkah dan berjalan melalui gas hijau dan masuk ke menara. Menara ini memiliki 3 lapisan. Bagian dalamnya sangat sederhana dan terlihat sangat mirip dengan rumah seseorang, tetapi ada rasa keanggunan tertentu. Saat orang ini memasuki menara, tatapannya menjadi lembut. Dia berjalan melewati ruangan dan menyentuh semua perabotan sebelum duduk dan bergumam, Ting Er, ini tempat aku bertemu denganmu. Matanya mengungkapkan rasa cinta yang mendalam saat dia dengan lembut mengeluarkan sebuah pagoda dari tasnya memegang. Dia menggosok pagoda dan memancarkan cahaya putih. Setelah cahaya putih menghilang, tubuh seorang wanita berpakaian putih muncul di lengannya. Dia tersenyum dan berkata, lihat, Ting Er, kami sudah pulang. Wanita ini sangat cantik. Dia memiliki aura tentang dirinya yang membuatnya tampak seperti peri. Kulitnya putih, tetapi ada juga sedikit merah. Jika seseorang diberitahu bahwa dia masih hidup, mereka akan mempercayainya. Untuk beberapa alasan, saat dia muncul, dia sepertinya cocok dengan lingkungan sekitarnya. Sepertinya tempat ini miliknya. Pria parubaya itu menyentuh lembut wajah wanita yang sudah mati itu. Kasih sayang di matanya semakin dalam ketika dia bergumam, ketika aku pertama kali memandang kamu, aku tahu kamu akan menjadi istri aku. Aku tidak bisa salah. Ting Er, apakah kamu suka nama ini? Ini adalah nama yang aku pilih untuk kamu. Dia bergumam sambil dengan lembut mencium dahi wanita itu, mengungkapkan tampilan yang terpenuhi. Untukmu, aku menyerahkan hak untuk menjadi kepala sekte. Untukmu, aku mengkhianati guruku. Aku tidak menyesal sama sekali. Siapa yang peduli jika mereka mengatakan aku gila? Aku tidak gila. Setelah membelai wajah wanita itu untuk waktu yang lama, dia berdiri. Ting Er, mari kita naik ke atas. Ada lemari untuk kamu di lantai atas. Bagaimana kalau kamu membiarkan suamimu merias wajah untukmu? Pria itu membawa wanita itu ke atas. Di sisi meja rias, pria itu meletakkan wanita itu. Saat dia mengambil pensil alis, matanya membengkak karena emosi. Dia bergumam, Ting Er, apakah kamu bahagia? Aku sangat senang. Mengapa kamu tidak berbicara? Ayo bicara. Apakah kamu tidak bahagia? Tolong bicara. Tolong bicara sekarang. Kenapa kamu tidak bicara? Suara pria parubaya itu semakin keras. Dia melemparkan pensil ke samping saat dia mengguncang wanita itu dan suaranya menjadi semakin keras. Setelah lama, pria itu tiba-tiba menjadi terkejut.
Dia dengan cepat memeluk wanita itu dan bergumam, "Maaf, Ting Er. Tolong jangan salahkan aku. Aku tahu aku salah. Aku tidak akan pernah meneriaki kamu lagi. Tidak ada yang bisa membawamu pergi dariku, tidak ada. Jika ada yang berani, aku akan membunuh mereka. Membunuh. Membunuh. Bunuh." Dia menarik napas panjang, lalu mencium wajah wanita itu beberapa kali sebelum tersenyum. "Ting Er, lihat. Menara ini awalnya akan runtuh, tetapi aku dapat mempertahankan kondisinya karena ini adalah rumah kamu rumah kami. Kamu pasti lelah. Beristirahatlah sedikit." Pria parubaya itu membawa wanita itu ke tempat tidur. Dia duduk di sisi tempat tidur dan menatap wanita itu dengan tatapan lembut. "Ting Er, ketika aku pertama kali melihatmu, kamu berbaring di sana seperti ini. Tidak ada yang berubah sejak saat itu. Ting Er, apakah kamu masih ingat? Ketika aku pertama kali datang ke alam celestial, aku datang untuk menemukan energi spiritual celestial, tetapi aku menemukan kamu di sini. Ketika aku pertama kali melihat kamu, aku tahu kamu adalah istri aku, jadi aku tinggal di sini untuk waktu yang sangat lama." Saat dia berbicara, tangannya mengulurkan tangan ke tangan wanita itu. Ketika dia menggosok tangannya, dia berkata, "Kamu begitu sempurna, sempurna. Kamu milikku. Tidak ada yang bisa mencuri kamu dari aku. Ting Er, katakan padaku, kau juga mencintaiku, kan? Dibandingkan dengan energi spiritual surgawi, kau adalah harta yang sesungguhnya." Pria parubaya itu tersenyum ketika dia berbohong di samping wanita itu dan bergumam, "Oke, Ting Er, mari kita istirahat malam ini. Besok, suamimu akan pergi menemukan lebih banyak giok langit untukmu. Tidur. Jangan takut, aku di sini." Wang Lin terbang di udara dengan ekspresi tegas di wajahnya. Batas waktu 1 bulan hampir naik dan dia memutuskan untuk pergi ke tempat yang disebutkan Cihu. Mengabaikan 3 pedang surgawi, hanya peti mati besar yang terbuat dari batu giok surgawi sudah cukup godaan. Dia percaya bahwa dengan sejumlah besar giok langit, dorongannya untuk tahap transformasi jiwa akan jauh lebih mudah. Tahap mencapai jiwa transformasi memiliki arti yang sangat berbeda bagi Wang Lin. Begitu dia mencapai tahap transformasi jiwa, si Tunan akan dapat bangkit. Namun, Wang Lin hanya pada tahap awal formasi jiwa dan sangat jauh dari tahap akhir. Tidak diketahui kapan dia akan mencapai tahap akhir, tetapi dia tidak cemas sama sekali. Dia tahu bahwa dia tidak bisa cemas untuk berkultivasi. Segala sesuatu yang akan datang. Selain semua itu, beberapa ramuan langit juga sangat menggoda bagi Wang Lin. Jika dia membawa itu kembali ke Limuan, dia akan dapat membuat beberapa pil berkualitas tinggi. Ini akan memungkinkan tingkat kultivasinya meningkat lebih banyak lagi. Kecuali pil memiliki efek yang sangat kuat, Wang Lin tidak akan dengan santai meminumnya. Bagaimanapun, pada tahapnya, itu terutama tentang pemahamannya sendiri. Pil tidak sepenting itu. Tapi pil yang terbuat dari ramuan dari alam surgawi akan sangat berbeda. Setelah dia membuat keputusan, tubuhnya terus naik ke arah langit. Vortex. Dia hanya perlu menggunakan batu giok saat memasuki pusaran untuk pergi ke tempat pertemuan. Pada saat ini, di sebuah fragmen di bagian tengah alam surgawi, berdiri Cihu. Di depannya adalah array transfer. Mata Cihu tenang. Dia telah menunggu di sini selama 7 hari. Selama 7 hari itu, ada beberapa bajingan yang datang, tetapi mereka semua telah dibunuh olehnya. Dia sedang menunggu 2 orang. Cihu 70% percaya diri bahwa mereka akan dapat kembali dengan imbalan besar jika keduanya datang. Dia percaya bahwa keduanya akan tergoda setelah melihat peti jade. Bagaimanapun, godaan ini adalah sesuatu yang sulit untuk dilawan oleh siapapun. Akibatnya, Cihu tidak terburu-buru. Kedua orang itu dipilih olehnya setelah seleksi yang cermat. Tidak hanya orang pertama yang sangat terkenal, tetapi mereka juga memiliki koneksi dengan klan setan raksasanya. Adapun orang kedua, Cheng Niu, Cihu tidak dapat melihat melalui dia. Meskipun ia baru berada pada tahap awal formasi jiwa, Cihu masih merasakan bahaya darinya. Setelah berpikir lama, ia memutuskan untuk mengundang Cheng Niu. Bagaimanapun, semakin kuat mereka, semakin tinggi peluang mereka untuk berhasil. Mengenai apakah atau tidak dua lainnya akan mencoba membunuhnya untuk harta, Cihu percaya bahwa ia akan bisa keluar dengan aman dengan kekuatannya. Waktu perlahan berlalu. Pada hari ini, formasi di depannya tiba-tiba menyala dan perlahan menerangi area itu. Cahaya yang mempesona ini tidak berpengaruh pada Cihu. Dia dengan tenang menoleh ke formasi dan diam-diam berpikir, mereka datang. Tapi dia tidak tahu yang mana. Begitu cahaya dari formasi mencapai tingkat tertentu, tiba-tiba redup. Tak lama kemudian, sosok yang sangat indah muncul. Wanita ini terlihat sangat cantik, tetapi dingin di wajahnya sangat menakutkan. Udara dingin menyelimuti daerah itu dan salju bahkan mulai turun di sekitarnya. Adegan ini tampak sangat mengejutkan. Mata Cihu bersinar dan dia berpikir, itu dia. Dia tertawa dan menggenggam tangannya. Rekan kultivator kupu-kupu merah, aku telah menunggu kamu untuk waktu yang lama. Wanita ini adalah Jenius Sueyu, kupu-kupu merah. Dia dengan dingin menatap Cihu saat dia berjalan keluar dari formasi dan berkata, jika apa yang kamu katakan salah,
Aku tidak akan membiarkan ini berakhir dengan mudah. Chihu mengungkapkan pandangan percaya diri dan tersenyum. Rekan kultivator kupu-kupu merah dapat bersantai. Sejak kamu datang, aku bisa memberitahumu. Giok ini dibuat secara pribadi oleh leluhur klan setan raksasa aku, 11 Zu. Dia seharusnya tidak punya alasan untuk berbohong. 11 Zu. Wajah Red Butterfly sedikit santai. 11 Zu ini adalah senior dari tuannya dan mereka memiliki beberapa koneksi. Lagi pula, hanya ada 2 klan di Suzaku yang bukan asli dari planet ini, klan setan raksasa dan Sueyu. Tentu saja, kedua klan tetap berhubungan satu sama lain. Dapat dikatakan bahwa klan setan raksasa adalah sekutu Sueyu. Karena itu direkam secara pribadi oleh 11 Su sendiri, maka aku akan percaya kamu dan ikut dengan kamu dalam perjalanan ini. Aku tidak ingin harta apapun selain peti mati giok celestial itu. Itu pasti milikku. Suara Red Butterfly sangat ditentukan. Chihu mengerutkan kening dan diam-diam berpikir bahwa Red Butterfly ini terlalu sombong. Meskipun dia tertarik pada peti mati Jade Surgawi, 3 pedang surgawi adalah hal-hal yang harus dia dapatkan. Jika hanya 2 dari mereka, itu akan baik-baik saja, tetapi kemudian tidak akan ada apapun yang tersisa untuk Cheng Niu jika rampasan itu dibagi di antara mereka berdua. Chihu merenung sebentar sebelum perlahan berkata, rekan petani kultivator merah kupu-kupu, masalah ini tidak begitu mudah diputuskan. Lagi pula, selain kita berdua, ada satu lagi yang akan bergabung dengan kita. Red Butterfly dengan tenang bertanya, oh, siapa ini? Chihu berkata, Cheng Niu. Sama seperti kamu dan aku, dia juga berasal dari planet Suzaku. Dari planet Suzuka? Red Butterfly terkejut ketika dia mengingat 4 lainnya. Tepat pada saat ini, formasi sebelum keduanya tiba-tiba menyala. Ketika formasi mencapai kecerahan puncaknya, sesosok muncul. Ini dia. Mata Red Butterfly menyala. Tanpa sepatah kata pun, tangannya bergerak seperti kilat dan dia mengirim sidik jari putih ke arah formasi. Bang bang bang. Cetakan tangan menembus udara seperti petir. Sosok yang keluar dari formasi adalah Wang Lin. Saat dia keluar, dia merasakan bahaya, jadi dia dengan cepat menginjak tanah untuk menghancurkan formasi dan mengelilingi dirinya dengan awan asap hijau saat dia mundur. Dia melambaikan tangan kanannya dan perangkap binatang itu terbang keluar. Dengan gemuruh, bola petir muncul dan melesat ke arah sidik jari. Pada saat yang sama, Wang Lin melambaikan tangannya dan bendera pembatasan muncul di genggamannya. Gas pembatasan memenuhi area 10 meter di sekitar Wang Lin saat matanya tertuju pada kupu-kupu merah. Pergi! Di bawah perintah Wang Lin, gas pembatasan berubah menjadi naga yang tanpa rasa takut dibebankan maju dengan mulut ganas mereka terbuka. Wajah Red Butterfly menjadi lebih dingin saat dia mengetuk tanah dengan kakinya dan terbang mundur. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kanannya dan sebuah patung es muncul. Patung ini tampak sama dengan patung setengah manusia setengah ular dari sebelumnya, hanya mata yang satu ini yang tertutup. Saat patung es itu muncul, cahaya biru keluar dari mata tertutup. Bang! Dampak kuat yang disebabkan oleh tabrakan cetakan tangan dan bola pencahayaan menciptakan gelombang udara setinggi setengah orang yang mendorong keluar. Cahaya biru menghantam bola petir, menciptakan serangkaian suara berderak saat es muncul di bola petir. Es mulai menyebar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap mata, bola petir yang membeku muncul di udara. Bagian luarnya biru dan bagian dalamnya berwarna ungu gelap dengan petir bergerak melewatinya. Itu terlihat sangat indah. Cahaya biru tidak berhenti dan terus bergerak maju. Kodok guntur mengeluarkan erangan sengsara ketika berusaha mengeluarkan bola kedua dari petir, tetapi disentuh oleh cahaya biru dan membeku di tempat sebelum itu bisa. Perutnya kembung, tapi bola petir terperangkap di dalam. Bahkan naga ganas yang dibentuk oleh gas pembatasan dihentikan oleh cahaya biru dan menunjukkan tanda-tanda beku. Kali ini, Red Butterfly telah menggunakan salah satu harta karunnya yang paling kuat. Tujuannya adalah membunuh Wang Lin dalam satu serangan. Ketika Wang Lin melihat bahwa serangannya dihentikan, dia segera mundur lagi dan menunjuk alisnya. Satu demi satu, jiwa-jiwa yang berkeliaran keluar dan mengepung Wang Lin saat mereka melolong. Wang Lin melompat ke udara. Pada saat ini, dia tampak seperti dewa iblis yang turun. Matanya dipenuhi dengan cahaya aneh. Melahap. Dengan satu kata, jiwa-jiwa yang berkeliaran menjadi ganas dan tanpa rasa takut dibebankan ke Red Butterfly. Cahaya biru tidak memiliki banyak efek pada jiwa yang berkeliaran, setelah semua, jiwa-jiwa yang berkeliaran sudah mati dan mereka memiliki beberapa resistensi alami terhadap mantra. Chihu akhirnya bereaksi. Dia mengerutkan kening dan berteriak, berhenti. Ekspresi Red Butterfly berubah. Dia mencibir saat dia dengan cepat mundur. Jiwa-jiwa pengembara melonjak ke depan seperti gelombang pasang, mengejar di belakangnya. Wang Lin melepaskan niat membunuh saat ia melambaikan bendera pembatasan dan selusin naga terbentuk. Mereka menyatu menjadi satu tombak besar dan menikam ke arah kupu-kupu merah. Tombak ini seperti hantu karena bergerak seperti kilat di belakang jiwa pengembara. Red Butterfly mundur lagi. Tangannya menggosok patung es, menyebabkannya tiba-tiba tumbuh seukuran seseorang di depannya.
Dia mengeluarkan raungan dan mata patung itu terbuka seolah itu hidup. Patung itu lalu menembakkan sinar cahaya biru. Di bawah cahaya biru ini, jiwa-jiwa yang berkeliaran semua mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Beberapa jiwa yang berkeliaran menghilang sepenuhnya. Jiwa pengembara yang tak kenal takut merasakan ketakutan dan tidak berani untuk bergerak maju. Namun, tombak yang dibentuk oleh gas pembatasan menembus cahaya biru dan menerjang maju. Tubuh Wang Lin bergerak dan menyerbu ke depan. Dia mengikuti dari belakang tombak dan berteriak, "Kupu-kupu merah! Orang tua kamu tidak memiliki siapapun untuk mengirim mereka. Kamu tidak berbakti." Ketika jiwa-jiwa yang berkeliaran melihat bahwa Wang Lin secara pribadi telah maju, mereka tidak berani untuk tidak mengikuti. Mereka terbang di belakang Wang Lin seperti ekor burung merak hitam, menambah kehadirannya. Untuk satu keinginan egois, kamu membunuh aliansi 4 sekte. Kamu tidak berperasaan. Tombak hitam menerobos gelombang cahaya biru seperti kekuatan yang tak terbendung, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Celah bahkan muncul di ruang di sekitar mereka. Penyebaran retakan merobek gunung-gunung di sekitarnya berkeping-keping. Kamu mencoba membunuhku tanpa alasan. Itu tidak adil. Gas pembatasan beku terlepas dari es dan bergabung dengan tombak, membuatnya semakin kuat. Pada saat yang sama, di bawah kendali Wang Lin, semakin banyak gas pembatasan keluar dari bendera pembatasan untuk bergabung dengan tombak saat menerobos cahaya biru, menyebabkan warnanya menjadi lebih gelap dan lebih ganas. Gurumu masih hidup, namun kamu menjual dirimu ke susahku. Kamu tidak setia. Tombak ini adalah serangan paling kuat yang bisa digunakan bendera pembatasan setelah mencapai tahap pertama penyelesaian. Itu menggunakan semua batasannya. Wang Lin turun dari langit dengan arwah-arwah yang mengelilinginya. Pemandangan ini membuatnya tampak seperti langit runtuh. Tanah mulai retak berkat retakan yang berkembang di ruang angkasa. Ini memberi kekuatan tombak dari bumi. Kekuatan gabungan langit runtuh dan retak tanah bahkan akan secara serius melukai seorang kultivator formasi jiwa tingkat menengah. Kamu tidak berbakti, tidak adil, dan tidak setia. Dao macam apa yang kamu bina? Hati Dao kamu tidak stabil. Aku ingin melihat bagaimana tingkat kultivasi kamu akan naik di masa depan. Bahkan tubuh Cihu tanpa sadar mengambil beberapa langkah ke belakang dan matanya dipenuhi dengan kejutan. Dia tidak berharap Cheng Yu memiliki langkah yang menakutkan. Kesatuan seseorang dan harta sihir mereka. Cihu kaget. Matanya menyala, tetapi dia dengan cepat menekan keinginannya untuk berkelahi. Orang ini pasti jenius dari keluarga Cheng. Jika itu aku, kecuali aku menggunakan harta yang diberikan keluarga kepadaku, akan sulit untuk menghindari bencana ini. Namun, kupu-kupu merah ini berada pada tahap akhir formasi jiwa. Cheng Niu ini benar-benar sesuatu, dia tahu bahwa dia harus menghancurkan hati Dao kupu-kupu merah terlebih dahulu. Cheng Niu ini memang tidak sederhana. Lagi pula Red Butterfly terlalu muda. Dibandingkan dengan monster tua seperti Wang Lin, yang telah hidup lebih dari 400 tahun dan telah melihat melalui sifat manusia, kekuatan mentalnya masih jauh lebih rendah daripada Wang Lin. Kata-kata Wang Lin masing-masing mendarat di hati Red Butterfly. Kilatan kemarahan muncul di wajahnya saat dia terus mundur. Wang Lin terus bergerak maju sementara kupu-kupu merah terus mundur. Wang Lin tahu bahwa pengalaman pertempuran Red Butterfly tidak sebagus pengalamannya, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk terus mengejar dan tidak memberikan istirahat padanya. Niat membunuh memenuhi mata Red Butterfly. Sebagai jenius Weiyu, sejak dia dilahirkan, dia belum pernah mengalami saat yang memalukan seperti itu. Di masa lalu, selama dia menggunakan patung es, bahkan kultivator formasi jiwa tahap akhir di tingkatnya akan lari dalam kepanikan. Juga, bahkan Suzaku menaruh banyak perhatian padanya, jadi itu adalah sulit baginya untuk tidak memiliki harga diri. Tombak Wang Lin membuatnya terkejut. Tombak ini tidak sekuat itu, tetapi ada energi misterius di dalamnya. Energi ini hampir terasa seperti sepotong petir retribusi ilahi. Tapi dia masih seorang kultivator formasi jiwa tahap akhir. Pada saat ini, matanya menyala dan tangannya membentuk segel. Dia tiba-tiba menunjuk alisnya dan mengeluarkan seteguk darah. Sinar cahaya merah tiba-tiba muncul dalam darah. Saat lampu merah muncul, itu berubah menjadi mawar yang indah. Saat bunga itu muncul, patung es itu meleleh ke dalam. Genangan air dan bergerak di bawah mawar. Seolah-olah itu telah menjadi nutrisi untuk mawar, membuatnya bahkan lebih indah. Tombak itu bergerak maju dan bertabrakan dengan mawar itu. Salah satu kelopak mawar jatuh dan pada saat yang sama, ekspresi Wang Lin berubah karena tombak itu runtuh. Wajah Red Butterfly membakar warna merah yang tidak alami untuk sesaat, tetapi dengan cepat menghilang. Wang Lin menghela nafas. Bahkan langkah yang kuat ini tidak dapat membunuh wanita ini. Kultivator formasi jiwa tahap akhir memang kuat. Saat tubuhnya mundur, domain yang kejam mengelilingi tubuhnya. Red Butterfly menatap Wang Lin, yang mendukung. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kamu adalah orang pertama yang memaksaku untuk menggunakan harta hidupku. Kamu sekarang bisa mati dengan tenang. Saat dia mengatakan itu, dia mengulurkan tangannya dan memetik satu kelopak bunga. Cihu mengeluarkan raungan saat dia terbang ke dalam udara. Berhenti.
Rekan kultivator Red Butterfly dan Brother Cheng, kamu berdua diundang ke sini oleh aku. Jika kamu berdua melanjutkan, maka jangan salahkan aku karena kejam. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat ia memusatkan semua perhatiannya pada menentang invasi domain yang kejam dan dengan dingin berkata, rekan kultivator Cihu, aku bukan yang memulai semua ini. Wajah Red Butterfly dingin ketika dia melihat Cihu dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganmu. Turun. Ekspresi Cihu berubah. Dia menatap Red Butterfly dan tertawa keras. Rekan kultivator Red Butterfly, bagaimana jika aku ingin terlibat? Red Butterfly tetap diam saat dia membuang kelopak bunga dan perlahan-lahan terbang ke arah Wang Lin. Pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar dan retakan muncul di langit. Kekuatan kelopak bunga ini jelas telah mencapai batas fragmen alam surgawi ini. Cihu berteriak, kupu-kupu merah. Mata Wang Lin berbinar saat ia mengenai tasnya memegang dan segera bendera pembatasan lain muncul. Bendera pembatasan meninggalkan tangannya dan terbang ke udara. Pembalasan ilahi. Kecuali benar-benar diperlukan, Wang Lin benar-benar tidak ingin menarik kilat pembalasan ilahi. Dengan ini, pecahan itu akan runtuh pasti dan Wang Lin tidak tahu apakah dia akan cukup beruntung untuk menghindarinya kali ini. Bendera pembatasan terbang ke langit dan berubah menjadi awan kabut hitam yang mengelilingi segala sesuatu dalam jarak 10 km. Tiba-tiba, raungan gemuruh memenuhi lingkungan mereka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia menggerakkan tangannya dan menyelesaikan batasan di tangannya. Dia hanya perlu membuangnya ke udara untuk menyelesaikan bendera pembatasan, sehingga menyebabkan retribusi cahaya dewa turun. Ekspresi Red Butterfly berubah. Dia melihat pembatasan di tangan Wang Lin dan kemudian pada benda hitam di langit. Dia merasakan bahaya yang sangat kuat, sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia merasa bahwa jika dia membiarkannya melakukan pembatasan itu, akan ada bencana hari ini. Di saat ini, wajah Cihu menjadi pucat saat dia menatap benda hitam sambil melayang di langit. Dia diam-diam menghela nafas dan berpikir, Cheng Niu itu masih belum menggunakan kekuatan penuhnya. Sepertinya objek hitam itu adalah harta karun penyelamatnya yang sebenarnya. Cihu berteriak, rekan kultivator kupu-kupu merah, kalian berdua adalah tamuku. Jika kamu bersikeras untuk terus menyerang, maka itu berarti kamu memusuhi aku. Aku secara alami akan berdiri dengan saudara Cheng dan melawan. Juga, jika aku hidup untuk kembali, aku pasti akan melaporkan ini ke 11 Zu. Dengan itu, sebuah ilusi muncul di belakang Cihu. Ilusi itu adalah seekor raksasa setinggi 100 kaki yang menatap Red Butterfly dengan mata hijau dingin. Red Butterfly tidak bisa membantu tetapi menjadi bimbang. Dia diam-diam berpikir bahwa teknik Cheng Niu tidak sederhana. Ilusi di balik Cihu sudah menguat. Jika dia terus bertarung, maka fragmen ini pasti akan runtuh. Dia ragu-ragu sebentar sebelum menunjuk ke udara dan memerintahkan kelopak bunga untuk berhenti. Oke, Cihu. Untukmu, aku tidak akan membunuh orang ini hari ini, tetapi peti jade itu harus menjadi milikku. Cihu mengerutkan kening. Tepat saat dia hendak berbicara, Wang Lin mulai tertawa keras. Red Butterfly, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa membunuhmu? Wang Lin mengeluarkan senyum tipis ketika dia mengangkat batasan di tangannya tinggi-tinggi di udara dan berkata, aku hanya perlu mengirimkan teknik ini di tanganku dan fragmen ini akan runtuh. Apakah kamu percaya kepada aku, Red Butterfly? Wajah Red Butterfly segera menjadi jelek. Cihu menggenggam tangannya dan berkata, Brother Cheng, aku akan membuat keputusan. Segala sesuatu yang kita dapatkan saat ini akan sama-sama terbagi di antara kita. Bagaimana itu? Bagus, aku akan menyerahkannya kepada saudara Cihu kalau begitu. Wang Lin samar-samar tersenyum. Sebenarnya, dia ingin tidak menggunakan petir retribusi ilahi jika memungkinkan. Dia hanya punya satu dari ini dan, mengingat struktur fragmen ini, akan sulit baginya bahkan untuk melarikan diri. Kesimpulannya, itu akan buruk baginya juga. Selain itu, Wang Lin percaya bahwa kesempatan terbaik untuk membunuh wanita ini adalah kembali ke Suzaku tanpa semua batasan. Cihu berbalik dan berkata kepada Red Butterfly, tolong simpan harta kamu. Red Butterfly mengeluarkan dengusan ringan sebelum melambaikan tangan kanannya, menyebabkan bunga serta kelopak menghilang. Red Butterfly menatap Wang Lin dan berkata, Cheng Niu, apakah kamu berani melawan aku begitu kita kembali ke Suzaku? Wang Lin tertawa dan berkata, aku bersedia menemanimu. Wang Lin menghancurkan pembatasan di tangannya dan kabut hitam berubah menjadi bendera yang terbang kembali ke tasnya. Adapun kodok guntur, itu juga disingkirkan. Namun, itu sangat terluka dan terlihat sangat lemah, membuat niat membunuh dalam hati Wang Lin meningkat. Kupu-kupu merah menatap Wang Lin dengan dalam. Dia tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa orang ini memiliki kemampuan untuk melawannya. Cihu diam-diam sedikit rileks dan tersenyum pahit di hatinya. Jika dia tahu bahwa keduanya memiliki sejarah, maka apapun yang terjadi, dia tidak akan memanggil keduanya. Kupu-kupu merah itu normal, tetapi Cheng Niu bisa bertarung dengan seorang penanam formasi jiwa tahap akhir sementara hanya pada tahap awal formasi jiwa. Dia tidak sederhana. Orang seperti ini pasti akan bersinar di Suzaku dan bahkan mungkin dianggap sebagai murid Suzaku. Cihu mengambil napas dalam-dalam dan menggenggam tangannya.
Oke, Red Butterfly dan Brother Cheng Niu, tolong ikuti aku. Lokasi di Batu Giok masih jauh dari sini. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan terbang. Red Butterfly bahkan tidak melihat Wang Lin saat dia berubah menjadi awan merah dan tertangkap hingga Cihu. Dia jelas tidak mau mengikuti dan tetap di belakang. Wang Lin mengungkapkan ekspresi mengejek ketika dia mengikuti di belakang mereka. Wang Lin diam-diam berpikir, pada akhirnya, pikirannya dan hati terlalu tidak stabil. Meskipun mencapai tahap akhir formasi jiwa dalam 100 tahun memang merupakan keajaiban, masih ada banyak masalah. Hatinya terlalu lemah. Itu hanya terbang, apa perbedaan antara berada di depan atau di belakang? Jika aku melawannya dengan tingkat kultivasi aku saat ini, kecuali jika aku menggunakan bendera pembatasan untuk memicu petir retribusi dewa, tidak ada peluang aku menang. Domain hidup dan mati aku sulit untuk memengaruhi domain yang hampir selesai. Namun, jika aku mencapai tahap pertengahan formasi jiwa, dengan kontrol yang aku miliki dari domain aku akan dapat memengaruhinya. Pada titik itu, bahkan tanpa memicu kilat retribusi ilahi, aku akan memiliki peluang 70% untuk mengalahkannya. Domain kehidupan dan kematian Wang Lin berasal dari siklus reinkarnasi surga, tetapi dia hanya pada tahap awal formasi jiwa, jadi dia tidak bisa sepenuhnya menampilkan kekuatannya. Lagi pula, dia baru saja mulai memahami surga. Tapi begitu dia mencapai tahap pertengahan formasi jiwa, domainnya akan mencapai level lain, memungkinkannya untuk bersaing dengan domain yang kejam. Wang Lin diam-diam berpikir, aku ingin tahu apakah dia telah mencapai tahap di mana dia tidak perlu bergantung pada teknik. Ya, mengingat hati daonya, kemungkinan dia belum. Sepertinya aku selangkah lebih maju darinya di departemen itu. Setelah mencapai tahap formasi jiwa, Wang Lin memiliki perasaan yang meningkat bahwa selain dari beberapa teknik yang sangat misterius, hampir semua teknik lainnya tidak berguna. Kultivator formasi jiwa dapat dengan mudah mengendalikan kekuatan surga dengan lambaian tangan mereka, jadi hal yang paling penting adalah memahami bagaimana menggunakan domain mereka. Domain kehidupan dan kematian sangat tak terduga. Itu fokus pada perubahan kata. Namun, bahkan hanya kata perubahan itu tidak mudah dimengerti. Bagaimanapun, Wang Lin baru saja mulai mencoba memahaminya. Ketika dia mendapatkan kemampuan untuk menyingkat seluruh nyawanya dan domain kematiannya menjadi satu teknik, itu dapat dianggap dikuasai. Dengan kehidupan dan kematian di masing-masing tangan untuk menggantikan siklus reinkarnasi dari surga. Saat mereka terbang, Wang Lin dengan hati-hati mengingat pertempurannya dengan Red Butterfly. Mereka bertiga tidak orang normal, jadi mereka semua bergerak cepat. Tidak lama kemudian, mereka tiba di ujung lain fragmen di bawah bimbingan Cihu. Ada gunung besar di sini. Gunung ini berbentuk seperti naga dengan kepalanya di awan. Awan membuat kepala naga tampak tidak nyata. Ini adalah tanah kultivasi abadi yang langka. Wang Lin mengangkat kepalanya dan memandang gunung sambil perlahan berkata, Brother Cihu, mengapa tidak ada orang lain yang menemukan lokasi yang ditunjukkan di Batu Giok? Tolong jelaskan kepada kami. Cihu tersenyum dan berkata, sejujurnya, Saudara Cheng, alasan aku yakin tidak ada yang menemukan tempat itu adalah karena itu bukan di suatu tempat yang dapat diakses melalui pusaran. Mata Wang Lin mengungkapkan pandangan yang menarik. Mata Red Butterfly terfokus pada Cihu. Cihu tertawa. Fragmen yang ditunjukkan oleh gambar dalam giok adalah fragmen yang tumpang tindih yang sangat langka. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah saat dia segera mengerti. Ketika alam celestial hancur, fragmen tersebar secara acak, sehingga ada kemungkinan beberapa fragmen tumpang tindih, membuat mereka sangat sulit ditemukan. Bahkan ketika tiba secara acak dari pusaran, mereka hanya akan tiba di fragmen di atas. Tidak ada yang mengira akan ada fragmen lain di bawahnya. Menurut logika ini, cukup aman untuk mengasumsikan bahwa belum ada orang lain yang menemukannya. Cihu tertawa. Juga, bahkan lapisan pertama bukanlah tempat yang dapat diakses dengan mudah. Karena kondisi cuaca yang keras di sana, tidak mungkin untuk membangun formasi transfer. Bahkan jika seseorang tiba di sana secara kebetulan, mereka tidak bisa tinggal lama. Red Butterfly mencibir. Bagaimana Tuan 11 menemukannya saat itu? Mata Cihu menyala dan dia berkata, Red Butterfly, ini melibatkan rahasia keluarga, jadi aku tidak bisa mengatakannya. Wang Lin menatap gunung berbentuk naga dan tetap diam. Tubuh Cihu bergerak dan terbang menuju gunung. Segera, mereka bertiga tiba di puncak gunung. Berdiri di atas kepala naga, Cihu menyebar akal ilahi dan berkata, 1 bulan yang lalu, aku datang ke sini untuk memeriksa dan menemukan bahwa formasi transfer ini masih utuh. Dengan menggunakan formasi transfer ini, kita dapat tiba di fragmen yang paling dekat dengan tujuan kita. Dengan itu, dia melangkah ke tempat kosong. Tempat itu tiba-tiba menyala dan tubuh Cihu menghilang. Red Butterfly menatap Wang Lin. Matanya menyala dan kemudian tanpa sepatah kata pun, dia berjalan ke dalam formasi. Setelah sosok Red Butterfly menghilang, Wang Lin dengan tenang berjalan ke dalam formasi. Di antara banyak fragmen dari alam celestial, di tepi selatan, ada sebuah fragmen yang dipenuhi dengan arus dingin yang mengamuk dan es menutupi tanah. Ketika Wang Lin berjalan keluar dari formasi di langit, ia mengerutkan kening.
Namun, memandangi Red Butterfly, dia memperlihatkan ekspresi nyaman. Lingkungan ini jelas tidak hanya tidak membahayakannya, itu terasa sangat baik baginya. Chihu dengan serius berkata, rekan kultivator kupu-kupu merah, ini adalah jalan menuju lapisan pertama dari fragmen itu yaitu 300.000 km ke timur. Ini adalah tanah es dan kami membutuhkan kemampuan kamu untuk mencegah hawa dingin. Setelah kami melewati tanah es ini, itu akan menjadi kekosongan. Aku memiliki kompas bintang untuk memastikan bahwa kami bertiga tidak tersesat. Brother Cheng, hal-hal seperti jiwa yang kamu kendalikan sangat berguna dalam kekosongan, jadi tolong jangan menahan diri. Begitu kita melewati kekosongan, kita akan mencapai fragmen pertama. Lagi pula, tidak ada transfer array di sana, jadi ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa kita bertiga sampai di sana. Mendengarkan ini, Wang Lin akhirnya mengerti bahwa Chihu telah mengundangnya untuk berkeliaran jiwa. Sepertinya ada hambatan yang bisa dengan mudah dilewati dengan jiwa pengembara. Tubuh Red Butterfly terbang ke udara dan dengan cepat bergerak ke timur. Dalam sekejap mata, mereka bertiga menghilang ke kejauhan. Namun, setelah terbang beberapa kilometer, Wang Lin melihat kembali ke arah mereka datang dan mengungkapkan pandangan keraguan. Bahkan untuk mereka bertiga, perjalanan 300.000 km akan memakan waktu cukup lama. Pada hari ini, mereka bertiga tiba di 300.000 km dari titik awal. Di ujung timur fragmen ini, bumi tampaknya telah robek. Melewati bumi adalah kekosongan tanpa akhir.